Halo teman-teman Kulik Kitchen. Kalian udah tahu belum, waste dan spoil itu bisa menyebabkan kerugian finansial perusahaan jika tidak dikelola dengan baik. Kalau belum tahu, ayo kita bahas. Kalau yang udah paham, ayo kita refreshment lagi. Kita mulai dari waste. Apa sih itu waste? Jadi waste adalah makanan yang sengaja dibuang karena tidak terpakai. Nah, tidak terpakainya itu bisa disebabkan karena makanan yang diproduksi berlebih atau kesalahan saat persiapan penyajian. Bisa jadi juga karena tidak memanfaatkan sisa bahan seperti streamingan salmon kayak yang lagi gue potong ini kan punya streamingan tuh. Nah, sisa streamingan ini kalau untuk menghindari waste bisa kita olah kembali dan kita bikin produk, bisa kita jual. Nah, selanjutnya gimana sih cara meminimalisir waste? Caranya itu kita harus melakukan perencanaan yang matang untuk persediaan bahan baku dengan akurat untuk menghindari kelebihan bahan baku. Manajemen inventaris yang baik, gunakan first in dan first out atau FIFO agar stok lama digunakan terlebih dahulu. Selanjutnya gunakan makanan dengan porsi yang sesuai untuk mengurangi sisa makanan yang di piring. Kan teman-teman sering lihat tuh sisa makanan khas tamu yang nggak habis, itu bisa jadi karena porsinya terlalu banyak. Dan manfaatkan semua bagian bahan makanan seperti sisa roti bisa jadi kroto, streamingan salmon bisa jadiin sambal roa, abon roa kayak yang tadi gue jelaskan. Berikutnya spoil. Jadi spoil itu merupakan makanan yang sudah rusak, bisa juga basi dan tidak layak untuk dikonsumsi. Spoil juga menyebabkan kerugian finansial perusahaan jika tidak dikelola dengan baik. Penyebab spoil itu bisa karena penyimpanan yang tidak efektif atau salah, bahan baku yang sudah kadaluarsa, kondisi penyimpanan yang tidak ideal seperti suhu freezer atau chiller yang tidak normal. Bisa juga karena freezer dan chillernya tidak bersih. Jadi ini salah satu tujuan setiap dapur itu suka melakukan general cleaning supaya tetap menjaga kebersihan chiller atau freezernya supaya kualitas makanan yang disimpan di freezer atau chiller itu terjaga. Ini gue kasih contoh barang-barang yang spoil itu seperti apa. Yang pertama itu kayak sayuran yang layu kan udah nggak layak, atau daging yang sudah berubah warna dan menimbulkan bau, itu kan udah expired atau basi. Nah, jadi gitu teman-teman, pengertian, sebab, dan contoh spoil udah gue jelasin. Berikut yang gue kasih tahu itu cara mengurangi spoil. Untuk mengurangi spoil, ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Yang pertama itu penyimpanan yang benar, serta suhu chiller dan freezer yang normal, serta menjaga kebersihannya. Selanjutnya, memberi tanda tanggal yang jelas pada bahan makanan untuk memudahkan pemantauan FIFO. Dan perhatikan kondisi fisik kualitas bahan makanan saat penerimaan barang gudang atau supplier. Yang terakhir, kelola masa kadaluarsa dan jalankan FIFO dengan benar.